Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa ya. Video kali ini aku mau ajak teman-teman untuk ya masih mengguliti tentang Dokter Tiva CS ya. Emang nggak ada habis-habisnya sih kalau ngomongin masalah mereka ini ya. Banyak pertanyaan yang kenapa pihak kepolisian lama sekali menangkap Dokter Tiva CS ini gitu. Kayak polisi itu kok lelet. Ini bukan salahnya polisi sih. Ini kan ada tahap demi tahapnya gitu teman-teman. Jadi nggak yang langsung bisa kayak langsung ditangkap atau gimana gitu. Dan ada yang lucu juga. Katanya kemarin di video aku yang ini ya, itu aku ikut mempromosikan bukunya Dokter Tiva. Bukan mempromosikan lebih tepatnya teman-teman. Karena pertama di sini aku nggak ada barangnya ya. Kedua ya untuk link pembelian kan nggak ada juga aku cantumkan. Jadi maksudnya aku adalah siapa tahu ada yang berminat gitu ya. Ya kali aja teman-teman ada kontaknya Dokter Tiva kan bisa langsung aja hubungi gitu. Ya bisa dikatakan aku ikut mempromosikan kalau misalnya aku ada bukunya gitu. Ini kan aku nggak ada bukunya ya. Boro-boro ya membaca buku kayak gitu. Yang buku setipis ini aja aku udah nggak sanggup baca kayak males aja gitu baca ya. Oke, kita balik lagi ke Dokter Tiva CS. Teman-teman pasti ingat tentang video yang ini. Kalau mau berani jangan kepalang tanggung, terutama saya gitu ya. Kayak apa sih rasanya di penjara gitu ya? Kan semua orang pasti berpikir akan oh ya namanya termul kan menakut-nakuti kita gitu kan ya. Tapi saya lihat kakak saya sebelah nih, abang saya sebelah, dia udah pernah di penjara 9 bulan. Tapi nggak kapok. Berarti enak tuh ya, pasti enak itu lah. Makanya saya pengen gitu. Nah, di sini Dokter Tiva mengatakan bahwa sejatinya dia pengen gitu masuk ke penjara. Kayak aneh gitu ya, kenapa hal yang orang takuti dia malah mau gitu. Terus dia bilang para termul-termul itu menakuti gitu ya, seolah-olah di sana itu menakutkan gitu. Contohnya Roy Suryo yang pernah masuk penjara, kata Dokter Tiva ya, itu aja sekarang mau masuk lagi gitu. Aduh, gimana sih? Kayak aneh aja sih kok semakin kesini kayak semakin aneh aja sih Dokter Tiva ya. Nggak sabaran sekali gitu pengen masuk penjara. Ya sabar dong dok, nanti juga pasti bakal dijemput kok ya ke penjaranya. Aduh, bentar. Oke, di sini Dokter Tiva benar-benar menantang ya. Kayak apa sih rasanya di penjara gitu? Ya benar-benar menantang, ingin masuk penjara, ingin segera dipenjarakan gitu. Kayak seolah-olah mereka itu tahu kalau mereka itu bakal masuk penjara. Dan karena dari situ dia lebih kayak lebih baik menantang aja gitu, nggak yang kepala tanggung gitu kata si Dokter Tiva barusan ya. Ya terserah sih. Intinya ya sarannya santai aja sih dok. Ya sabar-sabar aja dulu gitu. Lakukan aja penelitiannya sampai nanti dipanggil lagi ya. Oke. Aku juga ada video lainnya teman-teman. Jadi kita langsung gas. Ada dua faktor yang menyebabkan RRT dan plus RRT plus ya belum ditangkap dan ditahan. Jadi sekuennya ditangkap, ditahan kan. Sebentar teman-teman, ada faktor RRT belum ditahan kata Rafli Harun ya. Berarti kan di sini mereka sudah tahu kalau mereka akan ditahan, ditangkap dan ditahan gitu. Kenapa belum ya? Itu ya tadi statementnya ya. Menarik ya teman-teman. Satu, karena konstelasi kekuasaan yang sudah berubah. Oke. Dua, mereka bingung mau memakai pasal apa. Itu yang perlu penjelasan yang panjang. Yang ketiga, ada tambahan ketiga, bahwa apa yang dilakukan Mas Roy dan Dokter Tiva itu masih dalam koridor konstitusi dan hukum. Itu yang paling penting. Jadi seperti yang tadi saya katakan tadi ya, kita nggak apa-apa bilang makzulkan Gibran, adili Jokowi, nggak apa-apa. Itu konstitusional. Makzulkan Gibran, adili Jokowi itu nggak apa-apa kata ini ya Rafli Harun ya.
Tapi kan gimana ya, tentang kasus sekarang itu kan sudah mencemari nama baik begitu ya. Kayak menuduh-nuduh ijazah yang dimiliki Pak Jokowi palsu. Sebenarnya kan nggak bagus seperti itu. Apakah hal ini untuk mereka mencari mencari pembelaan begitu ya? Karena kan kita tahu kalau di sebelum-sebelumnya mereka itu selalu bilang kalau mereka itu dikriminalisasi dan mereka selalu mencari dukungan kemana-mana. Ya nggak apa-apa sih, nggak masalah sih kalau hal itu ya terserah mereka aja sih ya. Cuman balik lagi ya apa yang sudah dilakukan ya harus dipertanggungjawabkan begitu ya. Kalau masalah pembelaan diri ya emang harus dan wajib. Cuman pertanggungjawaban itu lebih wajib lagi ya. Ada, saya tahu di sini aktivis semua. Rasanya ada uang sedikit ya. Ada yang lebih dari 1 juta? 1.200.000 Pak siapa? Pak Nurmadi 1.200.000. Kalau lihat topinya lumayan ya orangnya. Ini malah jualan buku ya. Laris manis kah bukunya? Oke. Nggak apa sih. Semua cari uang. Ada yang lebih 1.200.000. Anda berani nonton? Berapa? 3 juta. 3 juta. Tepuk tangan buat 3 juta. Ada yang berani nonton di 3 juta nggak? Harganya luar biasa ya teman-teman ya. Terus tebalnya juga tebal banget. Kalau aku sih kayaknya nyerah aja sih mau baca. Lagian aku juga nggak ada bukunya. Mau beli kayaknya sayang. Harganya kemahalan. Ya, aduh. Tapi bagi mereka yang pendukung-pendukung mereka ini ya mau pastinya ya beli dan pasti akan dibaca dengan daya itu nggak tahu lah. Pasti dibaca lah pastinya ya. Oke. Wujud dari peristiwa-peristiwa demo, kemudian perusakan-perusakan, ini benar-benar merupakan sebuah perwujudan akumulasi dari rasa marah ya yang selama ini tidak tersalurkan karena represi dari Joko Widodo. Di sini Dr. Tifa sangat marah ya captionnya, dan murka suratnya tidak ditanggapi DPR RI. Dr. Tifa akan mengadukan ke Dewan PBB. Ndakah dari kemarin-kemarin ya mereka ini emang selalu bilang PBB ya. Circle-nya luar biasa ya teman-teman ya. Dikirimi surat ke DPR tapi nggak ditanggapi. Ya karena apa? Banyak hal penting yang harus diselesaikan di DPR. Nah sekarang kan kita tahu DPR juga ada masalah ya mereka ya. Gimana mau ngurusin ijazah palsu Pak Jokowi. Masalah urusan mereka aja udah payah-payah gitu loh. Semakin kesini lihat Dr. Tifa CS ini semakin gimana ya, semakin lucu aja gitu. Saking takutnya tadi di awal Dr. Tifa malah menantang gitu ya. Gimana sih rasanya masuk penjara itu gitu. Dan ini abang saya Roy Suryo yang pernah masuk penjara aja pengen masuk lagi gitu. Berarti kan tandanya di sana itu enak gitu. Apa sih, nggak sabaran banget ya memiliki kamar baru ya Dr. Tifa ya. Sabar aja sih dok, nanti juga pasti bakal dijemput. Nikmati saja baksonya, nikmati saja kuliner-kulinernya yang ada, nanti juga pasti bakal dijemput ya. Katanya ditakuti sama termul-termul, jadi kesannya itu sangat-sangat menakutkan begitu. Ya kan karena emang menakutkan sih di sana, si dokternya aja yang nggak sabaran. Pengen aja masuk ke sana. Aduh, dok. Kayaknya mereka udah tahu kalau mereka bakal tujuannya ke sana. Ya, tapi ya tetap aja sih karena udah terlanjur mungkin gitu ya mikirnya. Ya udah terjang aja gitu. Terus tadi Rafli Harun juga mengatakan bahwa nggak apa-apa, nggak masalah kita teriak-teriak makzulkan Gibran, adili Jokowi itu nggak apa-apa katanya kayak gitu. Dan tadi di videonya Rafli Harun juga saat berbicara, beliau mengatakan bahwa ada faktor yang membuat Dr. Tifa CS ini belum juga ditahan ya. Berarti kan gini loh, aku mikirnya gini, berarti kan mereka itu sudah tahu kalau mereka itu akan jadi
tersangka begitu dan akan ditahan nantinya. Iya, iya kan kalau dari statement-statementnya yang kita ikuti, kita lihat dari statementnya Dokter Tifa, terus Rafli Harun juga, berarti kan mereka tahu kalau mereka itu sudah akan ditahan kelaknya, begitu. Cuman kan masalah waktunya ini yang belum tahu, seperti yang teman-teman bilang di kolom komentar, kok lama ya katanya kayak gitu. Terus pihak polisi ini terlalu lambat kerjanya, bukan salahnya pihak kepolisian gitu. Cuman ini kan ada tahap-tahapnya begitu teman-teman. Sama halnya teman-teman bilang aku ikut mempromosikan bukunya Dokter Tifa. Bukan mempromosikan ya, pertama aku nggak ada bukunya di sini. Jadi aku nggak nunjukin barangnya, ini loh bukunya Dokter Tifa gitu. Kalau mempromosikan kayak gitu ya. Terus aku bilang isinya tentang ini sambil nunjukin bukunya. Aku kan cuma bilang bagi yang berminat aja, kalau aku kan enggak gitu loh. Ya, siapa tahu kali aja ada yang berminat begitu. Ya kalau menurut kalian seperti apa teman-teman tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah stay bersama Arissa Sebastia. Selalu ngikutin aku, kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!